Shalom Bapak Ibu Saudara, Merry Christmas. Boleh saya bilang gitu, Merry Christmas? Boleh colek kanan kirinya bilang Merry Christmas. Walaupun masih tanggal 1 Desember, is the greatest time of the year. Ya, orang bilang begitu gitu ya. Waktu yang sangat indah, waktu sangat yang baik untuk berkumpul bersama keluarga. So gereja juga bahkan mengangkat satu tema yang luar biasa. Untuk Natal tahun ini kita menggunakan tema yang namanya King of Peace atau Raja Damai gitu ya. So saya akan banyak berbicara hari ini tentang King of Peace itu sendiri atau Sang Raja Damai. Nah kalau kita berbicara tentang seorang raja gitu ya, kalau yang kita berbicara tentang seorang raja maka yang ada di pikiran kita pastinya ada sebuah yang namanya kerajaan. Seorang raja tidak bisa disebut sebagai raja kalau dia nggak punya kerajaan. Benar atau benar? Benar lah ya, setuju ya. Kalau dia cuma bisa memimpin sekelompok kepala keluarga aja itu namanya Pak RT gitu ya. Nggak masuk jokesnya ya, nggak apa-apa. Tapi oke, aku sampai lupa menyapa adik-adik dulu. Karena kebetulan aku kakak sekolah minggu, aku mau sapa-sapa adik dulu. Shalom GCC Kids. Shalom GCC Kids. Oke. So, Raja Damai. Tadi aku bilang raja itu berarti punya istana, punya kerajaan gitu. So kerajaan yang seperti apa gitu? Identik dengan biasanya kalau kerajaan dunia pasti yang mewah, yang luas, makanan berlimpah gitu ya. Mungkin tentaranya juga kuat-kuat. Tapi raja King of Peace ini agak unik Bapak Ibu Saudara. Di firman Tuhan dikatakan di Roma 14 ayat 17 dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Jadi bukan berbicara tentang hal yang dunia, bukan berbicara tentang kemewahan, bukan berbicara tentang makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Jadi kerajaan damai yang Tuhan Yesus bawa yang mau coba tawarkan kepada kita mencakup satu, kebenaran, truth. Kedua, damai sejahtera, peace, dan yang ketiga adalah sukacita atau joy. Tapi saya lebih tertarik hari ini akan membahas tentang damai sejahtera karena ini sejalan dengan tema kita. Kalau kita berbicara tentang damai sejahtera, damai gitu ya, pasti yang ada di pikiran kita adalah suatu keadaan yang ideal di mana kita tidak kekurangan, bener ya. Mungkin kita tidak ada konflik di sana, mungkin tidak ada kekhawatiran di sana, pokoknya tenang gitu ya. Tapi saya ketemu satu arti dari damai itu yang diambil dari bahasa Yunani yang namanya airenai gitu, airenai. Dan di situ ditulis bahwa damai versi bahasa Yunani, versi Perjanjian Baru itu banyak berbicara tentang dasar damai yaitu yang disebut dengan wholeness atau utuh atau keutuhan gitu, keutuhan. Kemudian saya coba cari tahu maksudnya apa gitu. Ini kok agak beda gitu ya arti damai. Yang saya tahu ya lawan katanya berarti ya tenang, berarti tidak ada kerusuhan. Tapi kok ini di sini diartikan sebagai keutuhan gitu. Sampai beberapa hari yang lalu gitu ya aku dan keluarga ngajak anakku yang nomor 1 Jesslyn untuk pertama kali dia nonton. Pengalaman dia nonton gitu ya. Waktu itu aku ajak dia ke salah satu mall gitu. Kita nonton film Moana kalau nggak salah, nonton film Moana di jam siang-siang gitu ke Wajak. Di tengah film kita sedang asik nonton gitu ya, tiba-tiba lampunya nyala di bioskop. Kalau di bioskop gelap gitu kan ya, kalau kita udah mulai nonton ini tiba-tiba terang. Udah begitu terang, tiba-tiba orang bangun terus orang-orang pada ayo turun. Pada keluar gitu ya. Kemudian saya lihat baru ada pengumuman bahwa ternyata di mall tersebut ada kebakaran Bapak Ibu Saudara sehingga kita harus keluar buru-buru dan harus segera ke parkiran gitu ya. Kita udah bangun, aku dan istri udah langsung bangun lompat gitu ya. Takut gitu kan ada apa-apa kita sudah bawa-bawa gitu, bawa anakku juga. Tapi yang agak aku bingung ya si Jesslyn ini tetap tenang. Dia dengan santainya masih megang di grip sama popcornnya gitu di jalan. Kenapa papi? Karena dia lagi sedang menikmati film itu, dia nggak sadar bahwa di saat itu tuh sedang momen badai, di saat itu tuh sedang ada pergumulan, di saat itu ada kekhawatiran, di saat itu tuh ada dangers gitu ya. Dia nggak sadar. Kenapa papi? Dia sambil ngunyah. Dia masih ngunyah di kripsnya gitu. Di situ aku dapat impresi bahwa ternyata damai itu berbicara keutuhan.
Yang dia tahu konsep damai itu adalah as long dia lihat ada papi dan maminya, that's peace. Itulah damai menurut dia. Selama kita utuh, kecuali misalnya waktu itu dia nonton sama maminya doang, mungkin dia akan panik. Karena yang dia tahu konsep damai menurut versi anakku, mungkin selama ada papi, selama ada mami, itulah damai. Dari situ aku dapat impresi bahwa damai itu ternyata sebenarnya sudah ada dalam hati kita. Bukankah kalau kita setiap berbicara Natal, yang kita selalu kayak coba cari tahu, coba kita cari adalah damai gitu ya. Kayak kita udah beraktivitas mungkin setahun gitu ya, ada yang datang cuma Natal. aku nggak apa ya, bukannya nyindir gitu ya. Biasanya ada yang datang cuma Natal, kayak dia udah capek dengan kesehariannya setiap tahun. Kayak momen Natal ini adalah momen yang pas buat mencari damai. Hari ini aku dapat impresi dan aku mau sampaikan Bapak Saudara bahwa damai is already within you. Sudah ada di dalam hati kita semua Bapak Saudara. Yang sampai saya saat ini mendengarkan dan juga mendapatkan firman dan juga nangkep, boleh katakan yes. Yes, oke. Terus apa itu damai sejahtera? Efesus 2 ayat 13-14 berkata begini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Tadi aku bilang damai sejahtera itu sudah ada dalam diri kita gitu ya, dalam bentuk Tuhan Yesus. Dulu yang aku tahu ialah ketika Tuhan hadir di tengah kita, dia kayak semacam messenger, dia tuh semacam kayak sang pembawa damai. Itu aku nangkepnya seperti itu dulu. Jadi yang aku bayangin ialah Tuhan hadir di tengah kita di dunia gitu ya. Dia bawa kayak paket besar isinya damai sejahtera. Tapi setelah aku membaca firman ini, di situ ditulis dengan cukup jelas, aku bilang karena dialah damai sejahtera kita. Tuhan Yesus sendiri adalah damai sejahtera kita Bapak Saudara. So siang ini aku mau sampaikan pesan Natal begini, bahwa damai itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita bisa mencari atau tidak di dalam hati kita. Apakah kita sibuk aja dengan keseharian kita? Apakah kita sibuk dengan kekhawatiran kita, lihat kiri, lihat kanan, tanpa kita bisa fokus sama Tuhan? Dan lengkap. Dan sini pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana kita bisa menemukan damai. Menemukan, aku bilangnya menemukan, bukan mendapatkan. Mendapatkan berarti yang tadinya nggak ada, kita ambil. Ini aku bilang menemukan, karena it's already there, udah ada dalam hati kita. Yang pertama, simple, cukup percaya sama sepenuhnya kepada Tuhan. Simple tapi sulit dipraktekkan, ada amin? Ini bisa kita lihat dari kisah murid Tuhan Yesus dan Tuhan ketika dia meredakan badai ya Bapak Ibu Saudara. Di mana waktu itu murid-muridnya mau pergi gitu ya, menyeberangi sungai atau danau bersama Tuhan Yesus, dan di tengah perjalanan Tuhan Yesus tidur, padahal Tuhan Yesusnya ada di situ. Murid-murid ketika menghadapi badai yang mereka lakukan apa? Apakah mereka tenang? Enggak, padahal mereka bersama dalam satu perahu yang sama Tuhan semesta alam, yang saya yakin murid-murid ini sudah bosan kali ya ngelihat mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, tapi mereka masih khawatir Bapak Ibu Saudara. Itulah yang makanya saya bilang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, karena percaya mungkin terdengarnya gampang tapi sulit dipraktekkan. Kemudian yang kedua, cara kita untuk menemukan damai ialah jadilah tenang. Kenapa kita tenang? Karena kita mengetahui yang tadi aku bilang bahwa Tuhan itu udah ada bersama kita. Bahkan di Matius ditulis kalau nama dia itu disebutnya apa? Immanuel artinya apa adik-adik? Tuhan beserta kita. So at first place pada awalnya memang Tuhan itu selalu ada bersama kita. Dia nggak pernah tinggalin kita. Dia adalah Allah yang selalu sama, yang selalu menyertai kita semua. Dia adalah Allah yang sama yang menyertai Yusuf mungkin di dalam penjara. Dia adalah Allah yang sama yang selalu bersama dengan Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka di dalam perapian Bapak Ibu Saudara. Dan Allah yang sama yang akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Ada amin? Yang setuju dengan saya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus kita. So what next? Kalau sudah kita temukan, bagaimana cara kita untuk tetap merasakan damai sejahtera dari Tuhan? Filipi 4 ayat 6-9 dengan jelas berkata demikian. Ketika kita menghadapi badai, ketika kita khawatir, hal yang pertama yang harus kita lakukan apa?
ayat 6 di situ ada ditulis, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. So buat Bapak Ibu Saudara yang rajin isi form doa, Bapak Ibu Saudara sudah melakukan hal yang benar. Ketika Bapak Ibu Saudara mungkin ada kekhawatiran, yang pertama Bapak Ibu Saudara lakukan ialah masuk ke pintu berdoa. Itu adalah hal yang paling benar. Bukan chat Pak Gembala. Bukannya aku bilang gak boleh ya. Tapi hal yang pertama yang harus kita lakukan ialah connect terhadap Sang Damai itu sendiri. Kita bisa doa, kita bisa melakukan permohonan, dan ini yang paling penting, kita tetap mengucap syukur. Sama-sama katakan mengucap syukur. Karena tidak mudah ketika di tengah badai kita tetap mengucap syukur. Ada amin? Ada yang relate? Ada yang bisa tetap mengucap syukur? Terima kasih Tuhan di tengah badai. Terima kasih Tuhan di tengah mungkin Bapak Ibu Saudara tidak mendapat promosi. Terima kasih Tuhan ketika mungkin Bapak Ibu Saudara diberhentikan pekerjaannya. Itu bukan hal yang mudah. Kemudian di ayat 8, cara kita untuk mempertahankan rasa damai ialah ketika kita lebih memilih untuk memikirkan hal yang baik daripada Tuhan. Mengingat janji-janjinya yang baik dari Tuhan. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahwa tanahmu akan diberkati, ladang susumu akan limpah ruah. Pikirinlah semuanya itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Itulah yang harus kita pikirkan. Boleh sama-sama bilang sedap. Sedap, aduh jadi lapar. Itulah cara kita untuk mempertahankan rasa damai Bapak Saudara. Kemudian yang selanjutnya cara kita untuk mempertahankan damai itu dalam diri kita ialah, ini berbicara tentang prioritas. Kita prioritaskan keinginan roh kita daripada keinginan daging. Wah ini dalam Bapak Saudara. Karena begini, biasanya yang bisa mengambil damai sejahtera itu ialah hal-hal yang berkaitan dengan kedagingan. Materi, mungkin promosi, mungkin hubungan kita dengan pasangan kita. Itulah yang bisa mengambil damai sejahtera kita. Tapi yang tadi saya bilang, keinginan roh beda. Kerajaan yang Tuhan Yesus tawarkan beda. Damai yang Tuhan Yesus tawarkan beda daripada yang Tuhan Yesus tawarkan. So, shift our focus, shift our priority into kita fokus sama keinginan roh gitu ya Bapak Ibu Saudara. Itulah cara-cara untuk kita mempertahankan rasa damai dalam hidup kita. Saya boleh undang teman-teman pemusik untuk gabung bersama saya. Saya sudah selesai Bapak Ibu Saudara, cukup cepat. Tapi saya percaya firman ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. So, secara singkat, pesan Natal dari GCC Kids adalah yang tadi ada di drama Bapak Saudara. Bapak Saudara tadi nonton dramanya enggak? Apa ketiduran? Pak nonton enggak Pak? Firman ini makanya tadi jadi rema dari drama tersebut. Bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan. Di sini enggak ditulis damai sejahtera kutitipkan. Damai sejahteraku di sini ditulisnya kutinggalkan. Kuberikan, berarti ini artinya berbicara kekekalan Bapak Saudara. Ini berbicara bahwa memang ditinggalkan saja sama Tuhan untuk kita semua sebagai bekal kita Bapak Saudara ketika kita menghadapi badai. Dan apa yang kuberikan kepadamu yang tadi aku bilang gak sama seperti yang diberikan dunia. Kerajaan Tuhan apa tadi? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Bapak Saudara. So pesan Natal hari ini kita menjadi sadar bahwa Natal berbicara tentang bagaimana kita berdoa, bagaimana kita fokus sama Tuhan saja, bagaimana kita mencari Tuhan, bagaimana kita nggak mau dengar mungkin badai di kiri kanan, kita mau jalan saja sama Tuhan, karena bersama Tuhan segalanya mungkin. Ada amin? Damai. Damai itu gak bisa dirampas dari diri kita Bapak Ibu Saudara. Damai berbicara tentang seseorang, bukan sebuah benda. Damai adalah Yesus. Jadi kalau damai tidak bisa dirampas itu artinya segala kekhawatiran kita harusnya tidak bisa merebut rasa damai Bapak Ibu Saudara. Amin. Pesan Natal yang begitu singkat, tapi biarlah kiranya ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Amin. Saya undang untuk Bapak Saudara.
Tuhan.